Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Nova Sumaini Prihatin, SST MPH. Saya merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan Kebidanan, Prodi Kebidanan Aceh Utara. Spesialis keilmuan saya bidang ilmu kesehatan reproduksi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya ajarkan yang berbobot 3 SKS, yaitu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, yang biasa diajarkan pada semester ganjil dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. 3. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana adalah mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi dan perkembangan sistem reproduksi perempuan, mampu menjelaskan siklus kehidupan perempuan dari konsepsi sampai usia lanjut disertai dengan perubahan yang terjadi di setiap siklus, mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan, mampu menguraikan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan, mampu menjelaskan dan melaksanakan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi, dan mampu menjelaskan konsep dasar pelayanan keluarga berencana. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi D3 Kebidanan Aceh Utara. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memberikan pelayanan asuhan dengan memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Bahan kajian yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah tentang konsep hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah tutorial, praktikum di laboratorium, serta penugasan mandiri. Evaluasi untuk pembelajaran diambil secara formatif, sumatif, dan penugasan terstruktur. Adapun materi pembelajaran kesehatan reproduksi dan keluarga berencana adalah: pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi; kedua, siklus kehidupan perempuan dari konsepsi sampai usia lanjut disertai dengan perubahan yang terjadi setiap siklus; tiga, konsep gender dalam kesehatan reproduksi; empat, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan; kelima, deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi; terakhir, konsep dasar pelayanan keluarga berencana. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan pada mata pelajaran kesehatan reproduksi dan keluarga berencana selama 1 semester ke depan. Diawali dengan pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun kedekatan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian, membuka diri dengan cara berdiskusi apapun itu bentuknya yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya, saya membahas tentang kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan terkait proses perkuliahan selama 1 semester ke depan, membahas materi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran proses perkuliahan. Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi dan perkembangan sistem reproduksi perempuan. Mahasiswa mampu menjelaskan siklus kehidupan perempuan dari konsepsi sampai usia lanjut disertai dengan perubahan yang terjadi di setiap siklus. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan. Mahasiswa mampu menguraikan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi perempuan, dan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pelayanan keluarga berencana dan memberikan asuhan pelayanan keluarga berencana. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan Aceh Utara, Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan Kebidanan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana pada salah satu pertemuan mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya,
Nadia sakit? Enggak, Bu. Nggak semangat? Semangat. Semangat. Menuju sana? Semangat. Ini kan sudah siang ya. Kita harus tetap semangat. Baiklah, hari ini saya akan masuk lagi tentang kesehatan reproduksi. Masih ingat nggak apa itu kesehatan reproduksi? Ada yang masih ingat? Siapa kira-kira? Silakan. Fadia kan? Ya, silakan Fadia. Yang dikatakan dengan kesehatan reproduksi itu yang pertama reproduksinya ada dan dia berfungsi dengan baik. Kalau pada perempuan contohnya dia bisa menstruasi, hamil dan melahirkan. Bagus, bagus sekali. Ya, mungkin ada yang mau menambahkannya sebelum kita masuk ke tentang definisi daripada kesehatan reproduksi. Sebelah sini belum ada. Ayo, siapa? Lupa. Nggak baca. Ya, boleh silakan. Enggak. Nah, coba. Apa yang kamu ketahui tentang apa itu kesehatan reproduksi? Nah, menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kejahatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Mantap. Ya, tadi ada dari WHO, tadi ada dari Fadia. Ya, yang penting tadi sudah kita ketahui bahwa sehat reproduksinya itu sehat selain ada organnya tetapi juga bisa berfungsi. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran hari ini kita untuk mengetahui apakah kesehatan reproduksi tersebut dan apa saja ruang lingkup daripada kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi seseorang itu apa saja. Jangan nanti kita punya reproduksi tapi kita nggak tahu hak kita itu apa saja. Baiklah. Ya, nah ini adalah definisi daripada kesehatan reproduksi. Mungkin kita bisa baca bersama. Ya, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi karena kita di sini sekolah bidan bukan berarti kita membicarakan tentang reproduksi perempuan saja, tetapi kalau dalam kesehatan reproduksi baik laki atau perempuan, organ reproduksinya itu sehat. Yang dikatakan sehat itu apa? Selain organnya ada, tetapi dia juga berfungsi. Ya, berfungsi pada perempuan itu kalau ditandai dengan adanya haid yang pertama. Ya, pada laki-laki itu adanya yang disebut dengan apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Pada perempuan ini sudah pada haid semua belum? Sudah. Nah, kemudian selanjutnya bahwa organ reproduksi kita berfungsi itu adalah salah satunya apalagi setelah haid? Kehamilan. Nah, itu baru dikatakan reproduksinya sehat ya. Oke. Kemudian, nah ini reproduksi sehat. Ya, ini kita sebagai seorang perempuan ya, kita harus punya pengetahuan dan sikap perilaku yang baik terhadap organ reproduksi. Jangan kita sudah ada organ reproduksi tapi kita tidak punya pengetahuan. Sebagai contoh misalnya haid, menstruasi, ya kan? Itu kan tanda organ reproduksi kita berfungsi. Tetapi ada masalah yang berkaitan dengan haid. Contohnya apa? Dysmenorrhea. Nah, contohnya dysmenorrhea. Kalau kita tidak punya pengetahuan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi dysmenorrhea? Selama ini kan kalau dysmenorrhea itu gimana? Kompres. Kompres itu kenapa tahu mengompres? Karena adanya pengetahuan dari mana? Membaca. Nah, ya kan? Mungkin saja ibu belum sampai situ mengajarkan, tetapi kalian sudah tahu. Kapan kalian lakukan? Apakah semenjak kalian kuliah? Ya. Kapan dilakukan? Waktu SMA juga sudah seperti itu. Waktu SMP juga sudah seperti itu. Atau beristirahat, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk pengetahuan yang baik supaya terjaga dan dengan baik organ reproduksi. Habis itu sikap yang baik, sudah punya pengetahuan tapi ya udah nggak mau, biarin aja. Kemudian perilaku yang baik, bagaimana cara menjaga organ reproduksi supaya tetap sehat. Salah satunya dengan cara bagaimana? Ya, makan yang baik, kemudian
menjaga kebersihan organ reproduksi. Salah satunya bagaimana? Personal hygiene. Saat haid, personal hygiene-nya bagaimana saat haid? Membalut. Nah iya, seperti itu. Jangan pagi pakai, sore lagi mau ganti. Ya, organ reproduksi perempuan itu pendek. Ya, jadi potensial tinggi untuk terinfeksi apabila tidak kita jaga dengan baik. Penggunaan pakaian dalam yang baik. Sekarang banyak dijual pakaian dalam yang bagus, bukan yang bagus ya, yang cantik ya. Tetapi belum tentu sehat untuk kesehatannya. Ya, pakai yang berenda-renda ya kan. Tetapi kita beraktivitas kan, berkeringat. Ternyata tidak menyerap keringatnya. Nanti jadi apa? Gatel. Kemudian ya, kepu. Ya. Nah, ini pengetahuan sikap perilaku yang baik untuk menjaga alat reproduksi, fungsi daripada reproduksi, dan gangguan-gangguan yang muncul pada masalah kesehatan reproduksi. Nah, ruang lingkup daripada kesehatan reproduksi. Jadi bukan hanya ketika kalian remaja, tetapi ruang lingkupnya mulai dari konsepsi. Apa itu? Konsepsi, masa pembuahan. Nah, kemudian apa lagi? Masa bayi dan anak. Kemudian pada masa remaja, usia subur dan usia lanjut. Jadi ruang lingkupnya itu Sangat luas. Sepanjang dia punya organ reproduksi. Nah, kalau nggak punya organ reproduksi ya kita nggak perlu sibuk-sibuk ngurusin yang nggak punya organ reproduksi. Oke, ini pendekatan siklus hidup untuk dalam kesehatan reproduksi. Mulai dari apa tadi tuh? Konsepsi. Bayi baru lahir, kemudian sampai usia tua. Usia tua diurusin juga masalah kesehatan reproduksinya? Apa masalah di usia tua untuk kesehatan reproduksi? Ayo, siapa lupa? Iya, premenopause. Kemudian menopause. Iya, oke. Mudah-mudahan belum ada yang menopause di sini ya. Nah, ini konsepsi ya. Tadi seperti kita bicarakan konsepsi perlakuan yang sama antara jenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan, tidak ada kekhususan. Kalau dulu ada spesifik, kalau laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Sekarang tidak lagi. Pelayanan antenatal, persalinan aman dan pas. Kemudian adanya pelayanan bayi baru lahir, ya. Kemudian bayi dan anak. Si eksklusif, jangan nggak tahu nanti ya. Bukan kesehatan reproduksi itu bukan hanya berkaitan dengan organnya saja, tetapi ruang lingkupnya ini ASI eksklusif dan penyampingan yang layak. Kemudian tumbuh kembang anak, makanan dan gizi seimbang. Sekarang lagi tren-trennya apa tuh pada kasus pada bayi dan anak? Stunting. Oke, imunisasi dan MTBS apa itu? MTBS manajemen balita sehat. Iya. Kemudian pencegahan dan penanganan bagi anak-anak yang mengalami CLBUS. Kemudian kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini remaja. Siapa remaja? Saya tidak. Saya sudah melewati masa remaja. Iya, apa sih di sini masa remaja? Masalahnya sudah seimbang kan gizinya di sini? Belum. Ada yang sudah seimbang, ada yang kayaknya kurang seimbang, ada yang lebih daripada seimbang. Ya. Kemudian pencegahan abuse, kemudian pencegahan terhadap nafzanya, narkoba ya termasuk di dalamnya situ. Jangan sampai remaja-remaja tersebut mendapati kasus-kasus seperti ini, karena kalau sudah kita terkena seperti ini lah, masa depan kita sudah susah nantinya karena sulit. Kemudian ada perkawinan pada usia yang wajar. Nah, di sini ada yang sudah mau menikah? Kalau ada kasih tahu terus ya. Ya, sudah mau menikah? Belum. Bisa dulu. Sementara usia rentang reproduksi sehat itu ya 20 sampai 35 tahun ya.
Ya, ini Ibu bilang rentang usia reproduksi sehat. Jangan sampai rumah nanti minta menikah. Kata Bu Nova, rentang usia sehat itu 20 sampai 35. Saya udah 21 tahun, Mak. Jadi katanya bagusnya reproduksi sehat itu serentang itu. Nah, jangan nanti sibuk minta menikah ya. Karena nanti kalau perkawinan usia yang tidak wajar, maksudnya di bawah usia 20 tahun, dia belum siap secara psikologis menjadi seorang ibu ya. Apalagi harus mengurus anak. Nanti urus diri sendiri aja susah, apalagi urus anak. Kemudian pendidikan dan peningkatan keterampilan ya. Udah sekolah seperti ini, jangan nanti macet sampai di sini sehingga kita menjadi tidak berguna, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian peningkatan penghargaan diri dan peningkatan terhadap ancaman dan godaan. Ini godaan ini besar nih ya, godaan dari apa kita juga nggak tahu. Godaan macam-macam godaan ya. Jadi kita kalau bisa remaja jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Semangat dulu, semangat. Udah siang ya, jadi agak-agak gimana gitu. Semangat kan? Semangat. Oke. Usia subur. Nah, nanti kan akan mengalami hal seperti ini ke depannya. Ya, setelah tamat kuliah mungkin sudah ada yang mau menunggu, melamar. Kehamilan dan persalinan yang aman. Pastikan setiap perempuan itu mengalami sebuah kehamilan yang aman. Bebas namanya nanti kematian ketika hamil, bersalin ataupun nifas, sehingga tidak menyumbang angka kematian ibu di Indonesia lebih tinggi. Kemudian pencegahan kecacatan dan kematian akibat kehamilan dan persalinan. Jangan nanti bayi yang dilahirkan itu tidak sehat. Kenapa? Karena ibunya tidak sehat, sehingga bayi dilahirkan bisa saja stunting ataupun cacat bawaan karena faktor-faktor tadi. Kemudian menjaga jarak dan jumlah kehamilan dengan ber-KB. Ya, saya rasa di Case-Pro kan juga ada diajarkan tentang KB. Kurun waktu yang baik kapan kita untuk hamil ya. Jangan nanti baru selesai 40 hari sudah mulai mempersiapkan kehamilan yang baru gitu kan. Ya kan belum sehat ibunya, bagaimana dengan bayinya. Jadi sehat dulu ibunya supaya bisa merawat bayinya dengan baik sehingga bisa diprogramkan untuk kehamilan. Ya, nanti Anda akan menjadi seorang calon-calon bidan yang profesional, tetapi Anda tidak memberikan contoh yang baik. Bidannya masih punya bayi tetapi sudah hamil lagi. Nah, ini gimana mau program KB-nya berjalan kalau ibu bidan tidak memberikan contoh-contoh yang baik. Kemudian pelayanan pencegahan PMS HIV/AIDS. Nah, pencegahan jangan sampai terjadi yang namanya kita terinfeksi dengan HIV/AIDS. Ya kan cara-cara HIV/AIDS itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu kan banyak caranya. Ya, salah satunya perilaku seksual bebas. Ya, kemudian ada transfusi darah. Nah, usahakan kita jangan sampai melakukan hal-hal di luar daripada kewajaran dan kenormalan. Ya, kemudian pelayanan Case-Pro berkualitas. Nah, pernahkah kalian atau Anda semua pergi ke puskesmas menceritakan bahwa saya sedang patah hati gitu? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Pernah tahu kalau di puskesmas itu ternyata ada ruangan untuk Case-Pro remaja? Pernah tahu? Nggak pernah tahu ya. Padahal di puskesmas itu ada loh tempat layanan untuk Case-Pro remaja. Ya, tapi kita nggak pernah tahu kan? Ya. Nah, nggak pernah tahu. Jadi kalau mau tahu ya sekali-sekali pas dinas di puskesmas, coba lihat ada nggak ruang untuk Case-Pro remaja. Sekarang kan ada puskesmas ramah remaja. Nah, supaya seperti ini, jadi dia punya keluh kesah, dia tidak malu untuk menceritakan kepada petugas. Karena kalau kalian punya masalah tentang kesehatan reproduksi, bercerita dengan teman, itu kan pengetahuan teman juga sama, nggak jauh beda dengan kalian sendiri. Akhirnya tidak menemukan solusi yang tepat, ya. Nah, jadi nanti kalau kalian menjadi petugas kesehatan, boleh nih dicoba. Kemudian pencegahan dan penanganan aborsi secara rasional. Aborsi, tahu aborsi? Apa itu? Ya, dengan banyak nggak kesejar? Banyak. Apa tidak ada banyak? Deteksi dini kanker payudara dan prostat. Pernah diajarkan sadari untuk mendeteksi supaya kita tahu bahwa kita mengalami adanya tumor ataupun permasalahan pada payudara. Nah, kalau CA rahim ini biasanya pada orang-orang yang punya perilaku seksual atau terlalu dini melakukan hubungan seksual ataupun ada keturunan atau segala macam ya.
Kemudian pencegahan dan manajemen infertilitas. Ya, ini mungkin pencegahan manajemen infertilitas tentang kesuburan. Oke, ini usia tua. Nah, tua begitu, ya. Rambutnya kriwil-kriwil gitu ya. Nah, ini tentang perhatian pada problem menopause dan andropause. Andropause itu untuk laki-laki, menopause itu pada perempuan ya. Kemudian perhatian pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masa tua, kemudian deteksi dini kanker rahim dan prostat. Prostat itu pada siapa? Oke. Nah, ini ada hak reproduksi ya, mungkin nanti bisa ditanyakan. Pokoknya hak mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi ya. Kemudian ini juga masih termasuk ke dalam hak reproduksi ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin siapa bisa mengulang apa itu definisi tentang kesehatan reproduksi? Ada? Siapa? Nih. Apa itu kesehatan reproduksi? Masih ingat nggak? Nah, apa itu? Kesehatan reproduksi di mana reproduksinya itu ada dan berfungsi secara baik. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Sudah bagus. Berarti mendengarkan tadi. Ya, ada yang mau menambahkan? Kayaknya yang di depan yang semangat, yang di belakang atau karena udah Ririn, kabarin? Yang kamu tahu tentang kesehatan reproduksi? Apa itu? Sehat reproduksi, Bu. Itu pokoknya tidak menstruasi, tidak ada masalah, ya kan? Ya itu kan, ya kan? Oke, mungkin ada yang ingat apa salah satu masalah pada reproduksi remaja, khususnya remaja? Apa tentang apa? Kepemilikan, kemudian dysmenorrhea, kemudian gizi seimbang, habis itu apa lagi? Pencegahan terhadap nafsa. Oke. Pada menopause, pada lansia apa yuk? Menopause. Oke, harapan saya apa yang saya ajarkan hari ini bermanfaat ya untuk bagi kalian. Kemudian minggu depan kita coba untuk membahas tentang pemeriksaan screening pada kesehatan reproduksi. Tolong dibaca-baca biar kita nanti untuk diskusi. Mungkin hanya sampai di sini. Nanti jangan lupa absennya. Tolong absen. Jangan nanti tahu-tahu nggak hadir. Nanti susah waktu ujian, ya. Mungkin Ibu sudah sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu minggu depan. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.